Selamat malam para pemirsa dimanapun berada, baik yang di Papua maupun di luar Papua. Kami dari West Papua Liberation Organization atau WPLO sebagai sayap politik dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat untuk diplomasi di tingkat internasional. Kami mau respon mengenai 18 anggota TPNPB yang tewas katanya menurut media-media di seluruh Indonesia itu. Jadi di sini saya mau kasih tahu bahwa Indonesia punya media itu suka melakukan pembohongan publik. Negara yang suka buat kebohongan jadi kebenaran. Dari 18 itu masyarakat sipil hampir semua anggota TPNPB cuma 3 orang saja. Mereka masuk kampung hajar sebarang, tembak anak kecil dengan mamanya, dan masih ada lain lagi yang hilang dan korban dan ini. Baru mereka bilang 18. Jadi total semua ada 19 orang, bukan 18. Jadi dari 19 ini cuma 3 orang saja TPNPB. Itu pun juga karena TNI Polri bisa masuk karena adanya bantuan dari mata-mata yang masyarakat kampung itu. Jadi masyarakat kampung yang jadi Yudas ini yang tinggal sama-sama dengan TPNPB ini yang jual. Jadi mereka ini pikir nanti mereka lapor terus bisa lolos. Oh tidak. Kita punya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat akan cari kalian itu. Jangan cari sekarang. Sampai Papua mereka pun kita akan usut tuntas itu kembali. Dan mereka-mereka ini kan goblok, tidak tahu sejarah Papua. Orang tinggal di kampung jadi tidak tahu status tanah Papua dalam NKRI. Makanya pikir lapor yang penting dapat duit. Dengan 100.000, 200.000, 500.000, 1 juta itu sudah senang. Kerja dengan TNI Polri, ya naik pangkat TNI Polri, kalian dapat apa? Cuma dapat tipu saja. Yang jelas resikonya kamu nanti tanggung sendiri. Dan kita punya Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat pasti akan cari kalian itu yang jadi Yudas-Yudas itu. Kalian pikir kalian lapor terus lolos? Oh tidak, kita punya cara ada untuk lacak kembali siapa-siapa yang waktu itu dengan mereka. Jadi terus tiba-tiba hilang keluar dari barisan mereka, pasti diantara kalian itu yang lapor ke aparat. Makanya aparat bisa masuk ke kampung itu. Indonesia punya tentara dengan polisi kan bencong, Pantaloban tak kita tutup kalau masuk cari di hutan Papua sana. Hanya harap gampang mereka karena masuk kampung. Di kampung itu Yudas itu yang mereka pasang mereka itu TNI Polri pasang mereka jadi mata-mata. Tapi kamu itu kira kamu lapor kamu lolos atau tidak? Kita akan cari kalian. Dan kalian makan uang darah itu, pikir kalian mau selamat sampai ini makan kutukan itu. Uang kutukan nanti kamu mati dengan akan. Jadi yang jelas Papua pasti merdeka karena Papua itu hanya dititip di dalam NKRI. Orang Papua sampai pejabat Papua semua goblok tolol dapat tipu dengan Indonesia untuk makan uang otsus yang kecil itu. Kemarin cuma 2 triliun gubernur-gubernur semua seluruh tanah Papua 6 provinsi itu pergi mengemis uang kasih naik jadi 6%. Ngapain ngemis uang kecil itu? Kapal tanker dari LNG Bintuni satu kapal saja itu sudah 300 triliun lebih dari dana otsus itu. Itu sudah bisa kasih hidup satu tanah Papua. Belum lagi emas di tanah Papua, contohnya Freeport. Bagi satu keluarga satu batang aja sudah cukup itu. Penduduk Papua cuma 600.000. Dari dulu Belanda tinggalkan orang Papua 1 juta, tapi sekarang tinggal 600.000. Aneh. 62 tahun lebih Indonesia pegang Papua, bukannya orang Papua bertambah tapi menyusut. Karena angka kematian tinggi. Dapat genosida lewat HIV/AIDS, terus malam penculikan di mana-mana, bangun pagi mati di pinggir-pinggir jalan kayak kecelakaan padahal omong kosong. Masuk rumah sakit hanya flu mati. Jadi tidak ada itu harapan hidup untuk hidup di NKRI itu. Orang Papua ini punya pejabat goblok semua. Ngapain dapat tipu dengan uang Indonesia yang kecil itu? Contoh minyak di Sorong aja. Itu satu kapal tanker itu kalau kita merdeka kita kontrol sendiri.
bisa kasih hidup penduduk Papua yang cuma 600.000 ini saja. Itu orang Indonesia yang datang kemarin sampai sudah 5 juta, sampai sekarang mungkin sudah 10 juta orang itu. Orang Papua mana? Itu sesuai dengan data sensus UP4B itu. Saya tahu itu. Orang Papua asli cuma 600.000. Nah, jadi orang-orang Yudas ini kita akan cari. Buat masyarakat kamu yang di kampung yang jadi Yudas, kamu tinggal dengan saya punya tentara pembebasan nasional Papua Barat sampai mereka mati, 3 orang ini mati, kamu itu nanti kita cari kalian. Kamu yang lapor ke aparat itu, makanya aparat harap gampang enak masuk kampung serbu hajar takaruang sampai bunuh masyarakat sipil, bilang itu TPNPB. Nah, jadi berita yang apa yang di Indonesia bilang 18 padahal ada 19 orang, bukan 18. Itu semuanya masyarakat sipil itu. Indonesia kan bencong, pakai bom lah, pakai apa? Kalau jago tuh, kalau laki-laki harus pakai senapan serbu juga sama dengan TPNPB, baru gerila baku cari. Apa bencong pakai pesawat helikopter lah baru lepas bom dari atas. Namanya bencong. Nah, jadi untuk orang Papua yang jadi Yudas, saya kasih tahu, kalian, kita akan cari kalian. TPNPB akan cari kalian kembali. Siapa yang dulu bersama dengan mereka yang mati? Ini kali kedua yang TPNPB tewas 3 orang. Yang pertamanya kan 5 orang gara-gara ulah dari Yudas ini. Kalau TNI Polri mau masuk kampung itu tidak bakalan cari, tidak bakalan dapat itu. TNI Polri penakut mau masuk ke hutan sana, dapat hajaran lebah, ular, buaya, segala macam. Bisa hujan, guntur, kilat, petir, hajar kalian. Karena kita bisa punya roh-roh nenek moyang, kita bisa panggil kembali untuk hajar kalian. Jadi kamu kira ini di hutan di Indonesia sana, hutan Papua saja, tentara Papua yang masuk tentara juga belum tentu hidup sama dengan TPNPB yang gerila di hutan itu. TPNPB karena masyarakat tinggal di kampung, sudah biasa dengan alam di situ, masuk tentara ya mereka yang tahu lokasi di situ. Nah, jadi nanti Yudas-Yudas ini kita akan bersihkan. Dan Papua pasti merdeka, karena Papua itu hanya dititip. Papua statusnya dulu di non-self governing territory, wilayah-wilayah yang belum punya pemerintahan sendiri, harus dimerdekakan dan dimasukkan di dalam daftar itu sesuai dengan Piagam PBB pasal 73, harus diberikan kemerdekaan. Dan resolusi 448 yang mensahkan Papua ke dalam daftar itu, kita tuntut dimanapun pasti kita menang. Tapi gara-gara kepentingan takut Indonesia jadi komunis, alasannya begitu. Padahal ulahnya Rockefeller saja, Amerika yang ingin kekayaan alam di Papua itu yang bikin. Nah, jadi mereka tendang Belanda keluar. Nah, jadi status Papua ini ada di daftar dekolonisasi yang ada dulunya di non-self governing territory, dipindahkan ke trust territory. Jadi kalau di trust territory di bawah naungan PBB di Dewan Perwalian. Jadi tanah Papua itu hanya dititip saja di Indonesia. Orang Papua yang tidak tahu ini makanya berjuang jadi Yudas, dan orang Papua yang pejabat juga otak mati karena tidak tahu status ini, makanya berjuang menjalankan pemerintahan untuk Indonesia. Padahal ngapain jalankan pemerintahan itu? Mereka ambil kekayaan alam Papua mulai dari minyak, gas, tambang, hutan, kayu-kayu, hasil di laut sana, ambil untuk kepentingan mereka punya ekonomi. Orang Papua dikasih habis lagi, di genocide. Orang Papua mau sekolah juga tidak bisa, mau bikin bisnis juga tidak bisa. Nah, dikancing semua supaya ekonomi orang Papua lumpuh, bisa mereka kuasai tanah Papua yang luas itu. Mereka tidak pusing dengan kalian orang Papua. Ngapain urus kalian? Mending kuasai tanah kalian saja. Seperti Ali Murtopo bilang, kita Jakarta sama sekali tidak tertarik dengan orang Papua. Jakarta hanya tertarik dengan tanah dan kekayaan alamnya. Karena tanah itu memang dititip. Makanya dulu tahun 63 tanggal 1 Mei Indonesia masuk Papua itu dikasih otonomi khusus karena tanah itu dititip. Pembangunannya sistemnya dikasih khusus dengan mata uang sendiri dan barat rupiah. Dan tahun 66 baru Soeharto naik, Soeharto hapus itu otonomi khusus itu. Nanti tahun 69 setelah PPRA dikasih kembali kayak otonomi lewat Undang-Undang nomor 12. Nah, jadi pencabutan otonomi pertama itu lewat ketetapan MPRS nomor 21 pasal 6 tahun 66 bahwa kedudukan khusus Irian Barat ditiadakan. Nah, jadi orang Papua ini tidak tahu status ini. Ngapain? Saya saja kerja untuk Indonesia
di BP ngapain saya mau berjuang untuk Papua, tapi saya tahu status ini bahwa saya akan menang. Jadi mending saya berjuang untuk saya punya tanah, saya punya leluhur, punya tanah lebih kaya daripada apa yang LNG Bintuni kok kasih untuk saya. Tidak ada apa-apa itu. Kerja untuk kamu, saya kerja di Uncen juga waktu itu, ngapain Uncen tidak kasih saya punya masyarakat lebih sejahtera. Mending saya berjuang untuk saya punya tanah leluhur, saya punya tentara pembebasan nasional Papua Barat, kita bisa atur kekayaan alam kita untuk kepentingan kita, kemakmuran kita. Tujuan dari kemerdekaan itu bukan bawa bangsa lain kemari mendukung mereka, menjajah kita, ambil kita kekayaan alam untuk kepentingan mereka. Jadi orang Papua yang goblok, tolol, kamu kerja untuk pemerintah untuk apa? Mending kasih stop itu pemerintahan semua satu kali di Papua. Kita berjuang untuk Papua, karena Papua itu hanya dititip. Jadi saya akan lobby di sini sampai akan ada intervensi karena kebenaran siapapun dia. Kita bicara masalah hukum. Papua itu hanya dititip. Ada resolusi PBB. Resolusi PBB nomor 448 ini yang kita perjuangkan. Jadi kalau mau demo jangan tuntut referendum, jangan tuntut masalah hutan, jangan bilang boykot apalah segala macam, tapi kita menuntut resolusi PBB 448 yang harus dipertanggungjawabkan oleh PBB sendiri, karena PBB yang melakukan pelanggaran terhadap dia punya piagam PBB pasal 73 itu. Jadi kita harus berdiri dan kita harus tuntut kembali kita punya hak yang diatur dalam resolusi PBB itu. Jadi orang Papua dimanapun berada, kamu dengar saya punya kata-kata, resolusi PBB nanti akan bawa orang Papua jadi merdeka, bebas di atas dia punya tanah sendiri. Indonesia tidak punya dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan tanah Papua dalam NKRI. Itu hanya tanah titip-tipan. Jadi tetap semangat, kita maju terus sampai merdeka. Jadi berita di Indonesia yang bilang 18 TPNPB itu omong kosong, Abu Nawas. Itu tembak masyarakat sipil ada 19 orang hajar sebarang. TPNPB cuma 3 orang hajar. Jadi saya pun tentara pembebasan nasional Papua akan cari itu Yudas-Yudas yang lapor itu. Kamu pikir kamu lapor kamu bisa lolos? Tidak. Sekarang ini kita bisa cari kalian, dan merdeka pun juga kita akan cari. Kita akan lacak kembali semua. Tetap semangat, Papua pasti merdeka. Jangan takut, karena kebenaran yang diatur di dalam resolusi PBB nomor 448. Orang Papua punya hak ada di situ. Jadi kita tidak minta mereka, kita sudah punya negara dulu, dicaplok. Resolusi ini kan harusnya jadi tanggung jawabnya PBB. PBB harus tunduk pada dia punya aturan yang dia buat. Bukan pergi mendukung penjajah datang masuk rampas kita punya tanah. Jadi saya benci sama itu, Yudas-Yudas itu, sungguh mati. Besok Papua merdeka, jangankan Papua merdeka, sekarang juga saya akan cari kalian. Saya akan suruh TPNPB cari sampai dapat. Dan kamu yang Yudas di kampung-kampung, ingat, besok kamu bersih, bukan tunggu lama lagi. Tidak akan lama, saya akan perintahkan saya punya tentara pembebasan nasional Papua Barat, cari kalian yang dulu sama-sama dengan mereka sampai mati itu siapa. Jadi tetap semangat, jangan takut. Kita punya hak, Indonesia tidak punya hak atur kita punya nasib. Jadi resolusi PBB nomor 448 akan jadi kunci untuk kemenangan bangsa Papua. Resolusi ini nanti ada waktunya saya buka untuk orang Papua semua lihat dan baca dan mengerti, supaya kita maju sama-sama. Kita tuntut kita punya hak itu. Ngapain kita berjuang dengan otonomi yang uang otonomi yang kecil itu? Ngapain itu, tidak ada arti. Contoh emas saja sekarang dihitung 1 gram berapa, 1 juta. Emas di Papua kita produksi, kita jual bagi-bagi satu orang, satu keluarga, satu batang aja selesai, beres. Rakyat Papua bisa sejahtera. Belum hutan dibabat, ambil kayu-kayu kirim ke ekspor ke Jepang, Cina. Mereka ambil kayu itu, kayu 50 saya sudah berapa, hitung sendiri. Belum perusahaan ikan diizinkan dari Kementerian Kelautan sana dan Perikanan datang angkat ikan di Papua, bawa untuk NKRI. Baru kita ngapain? Ikan cakalan saya di sini di Amerika ini jual mahal sekali. Orang ambil sana ekspor kemari, ekonomi untuk mereka punya negara. Pendapatan negara Indonesia itu paling besar ambil dari pajak untuk NKRI, itu ambil paling besar dari Papua. Jadi Papua ini
kalau sampai tak lepas, ekonomi Indonesia terganggu. Karena hampir ekonomi Indonesia itu dapat dari Papua. Nah, jadi ekonomi Indonesia akan terganggu ketika Papua terlepas dan nanti hancur, Indonesia berantakan. Tapi karena kebenaran, Papua pasti merdeka. Resolusi 448 yang nanti jadi kunci untuk sikat Indonesia di PBB sini. Jadi Indonesia punya tembak masyarakat sipil itu, saya minta sama masyarakat untuk kasih laporan yang detail sama saya, supaya saya kirim itu korban-korban siapa-siapa yang masyarakat sipil, biar saya laporkan kepada pejabat-pejabat PBB sini, karena saya punya channel semua ada di dalam. Nah, jadi kita tetap maju terus sampai Papua merdeka. Jadi kekayaan alam kita, ngapain Indonesia bangun kereta cepat di Pulau Jawa, terus bayarnya pakai APBN. APBN-nya dapat dari Papua lebih besar. Orang Papua hasil bumi ini ambil pakai bayar pembangunan di Jawa sana. Ngapain bangun bandara, pelabuhan, segala macam teteh bengek di Jawa sana, baru orang Papua punya hasil bumi kasih untuk bangun di sana. Ngapain? Makanya dulu Muhammad Hatta keluar undurkan diri dari presiden gara-gara Soekarno rubah jadi Negara Kesatuan Republik Iblis ini, NKRI itu. Jadi langsung timbul pemberontakan di mana-mana. Karena itu mereka rubah jadi NKRI, tujuannya untuk orang Jawa yang harus jadi presiden supaya bisa kontrol wilayah-wilayah di luar itu. Jadi tetap semangat, kita pasti merdeka. Jangan takut, kebenaran yang akan jadi kunci. Jadi perang dan diplomasi harus jalan dua-duanya. Jadi militer TPNPB jalan, nanti West Papua Liberation Organization yang tugas untuk diplomasi di tingkat internasional. Jadi tetap saya punya pasukan TPNPB maju terus, pasti kita menang. Karena kebenaran yang akan memerdekakan kita. Nah, jadi untuk pejabat Papua yang kerja untuk Indonesia, mending saya bilang taruh jabatan. Tidak usah kerja untuk NKRI, karena tidak akan lama lagi ketika resolusi 448 ini saya bawa lobby di negara-negara mana di anggota PBB di New York ini, habis Indonesia. September ini juga saya bisa. Kalau saya sudah dapat sponsor, habis kalian. Jadi Papua tetap merdeka, tidak akan lama, saya kasih tahu. Catat dari saya punya kata-kata ini, resolusi PBB akan iris Indonesia pulih mati. Tetap mereka, jangan takut, maju terus. TPNPB fight. Api harus menyala seluruh Papua, tidak boleh padam, supaya dunia tahu bahwa kita konflik masalah. Akar masalahnya mana ya? Akar masalahnya ada di resolusi 448 itu. PBB tidak jalankan dia punya resolusi yang dia keluarkan. Dia sendiri tidak patuhi sama dia punya aturan yang dia buat, malah mendukung penjajah lain kasih masuk untuk kuasai kita punya tanah. Enak aja. Jadi tetap semangat, maju terus. TPNPB fight dan WPLO fight di internasional. Tetap merdeka.